Oh, ya mulai aja nggak apa-apa. Oke ya, kayaknya tadi aku lupa nyalain speaker. Jadi, aku ulangin lagi ya. Kemarin hari Jumat, IHSG ditutup minus 1,3% ya di candle ini. Nah, hari ini opennya udah gap down. Open udah gap down, terus turun lumayan, terus balik lagi ke atas. Ya, balik lagi ke atas, jadilah candlenya hammer. Ya, ini sebenarnya ada indikasi ada perlawanan dari buyer ya. Meskipun kalau kita lihat dari stokastik, ya ini harusnya akan turun satu kali lagi, ya 1 sampai 2 kali lagi. Nah, target saya penurunannya itu sampai kotak merah atau kotak biru ini, gitu ya. Nah, nanti setelah habis ini dia mungkin akan rebound, tapi nggak akan bisa melebihi tinggi dari yang ada di sini ya. Nah, prediksinya itu bentuknya adalah seperti ini. Ini saya ganti dulu warnanya deh, warna hijau. Ya, jadinya seperti ini, gitu. Jadi turun sampai sini, naik, rebound, turun lagi, nah baru kemudian dia lanjut. Nah, untuk proses keluar dari triangle ini ya, ini kita sebut dengan triangle, itu kurang lebih prediksi saya itu, ini kan bulan 6, ya prediksi saya di bulan 8 lah, gitu ya. Paling paling cepat bulan 8, paling lambat bulan 9. Ini harusnya dia udah keluar, terus rally, gitu ya. Nah, eh, ini kalau ngomongin IHSG ya. Nah, sebenarnya hari ini kalau Bapak Ibu perhatiin, penurunan dari IHSG itu didukung dengan penurunan dari sisi saham-saham energi. Ya, jadi kita mulai dengan indeks energi. Loh, ada cat nih. Eh, Oke ya, indeks energi. Nah, indeks energi pun sebenarnya kalau secara teknikal ini kita masih bisa bilang ini masih strong uptrend ya, karena eh, moving average-nya sejajar semua gitu ya. Dari yang merah paling kecil, terus yang biru yang menengah, yang biru tuanya yang jangka lebih panjang gitu ya. Jadi secara tren sebenarnya masih strong uptrend. Cuman dengan penurunan ini ada potensi eh, indeks energi ini akan mulai sideways ya, sideways atau cenderung turun ke area kotak sini. Ya, di mana yang kotak ini tuh sebelumnya adalah resisten ya. Ini kena resisten, turun, breakout resisten, naik. Nah, terus pas koreksi atau pas retrace kena support, dia mantul. Gitu. Ya, jadi harusnya akan turun ke sini. Tapi sebelum ke sini, ada kemungkinan turunnya ke sini dulu ya. Bukan kemungkinan sih. Ya pasti sebelum ke sini udah kena duluan ya. Gitu ya. Jadi akan kena sini dulu, mungkin mantul, turun lagi ke dalam. Gitu ya. Nah, di sektor ini ya yang kita tahu blue chipnya itu ada Adaro ya. Adaro, ARB ya ini udah 2 hari ya, 2 hari ini ARB. Eh, sorry yang ini nggak ARB, yang ini ARB gitu ya. Terus PTBA ya kemarin habis dividen dia langsung sideways sebentar terus turun. Nah hari ini bentuknya hammer ya, hammer volume transaksi mulai naik ya ini sebenarnya ada potensi untuk technical rebound sih. Ya cuman mungkin naik sebentar turun lagi gitu.
Nah, oke, di di sektor ini kita mengunggulkan Medco. Ya, Medco ini yang udah kita gambar ya waktu minggu minggu lalu lah ya, minggu lalu. Nah, ya. Sebenarnya udah sempat capai 680 ya, di mana ini adalah resisten yang cukup kuat ya, meskipun cuma sentuh nggak banyak sih ya. Terus dia langsung koreksi ya, kebetulan juga IHSG juga kurang mendukung, jadi dia ikutan koreksi. Ya, tapi ini udah mulai ada di support nih. Nah, ini ada potensi besok technical rebound. Nah, kalau besok technical rebound nutup gap, ya ini harusnya dia akan lanjut naik ke atas. Ya, dia akan lanjut naik ke atas. Balik lagi resisten eh, terdekat itu 635 ya. Udah gitu resisten kuatnya 680. Nah, ya udah di atas 680 harusnya udah lancas nih 750, 800 itu juga bisa ya. Ini masih menarik. Terus di sektor ini yang menarik lagi itu ada bumi. Ya, bumi ini juga menarik ya. Ini meskipun lagi sideways ya, tapi selama dia kuat di atas 54 ya crossingannya, ini masih ada potensi untuk lanjut naik. Terus ada BP. Ya, BP kemarin kita modal bawah ya, modal bawah, terus kita akhirnya jual di 115 ya, jual di sini ya. 115. Nah, tadi pagi itu sempat turun sampai 107 terus dia rebound. Nah, cuman closingannya merah. Nah, ini saya nunggu lagi ya. Ini saya lagi nunggu siapa tahu BP bisa diturun sampai dekat-dekat sekitar sini. Ini ada gap nih ya. Di 100 ini ada gap gitu ya. Jadi ada potensi nutup gap ya, terus dia apa namanya? Mulai lanjut naik ya. Sekaligus bikin pola yang namanya cup and handle. Mana ya? Nih. Ya, ini cupnya. Hmm, gitu ya. Terus ini handle-nya. Gitu. Ya, nanti setelah ini harusnya dia mulai uptrend lagi. Ya. Targetnya masih sama, terdekat masih di 150. Tapi kalau ini pola ini jadi, ini harusnya bisa lebih sih dari 150. Ya, kalau pola ini jadi, harusnya bisa lebih dari 150. Seperti itu. Ya, itu untuk BP. Terus di sektor ini yang menarik lagi itu ada sebenarnya ada RMKE ya. Secara teknikal tuh menarik gitu, tapi ini pergerakannya cukup liar gitu ya, jadi agak berbahaya gitu. Ya kalau yang nggak terbiasa sama trading saham eh, kriuk-kriuk atau gorengan, ya sebenarnya ini agak berbahaya. Tapi kalau misalnya memang udah terbiasa, ya ini menarik gitu. Ya, hari ini candlenya baru bosu, volume transaksi meningkat nih harusnya minggu depan atau minggu depan. Minggu ini level resisten di sini bisa di breakout. Ya, ini RMKI menarik. Targetnya kemana? Ya, terdekat ya terdekat di sini ya, 870.
Terus ada energi. Rata-rata yang berhubungan sama minyak, Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau nanti kita buka deh chart minyaknya ya. Energi ini dia habis all time high, apa merah, merah, sideways ya. Nah ini supportnya ada di sini. Nah ya kalau turun sampai 238 bolehlah ini masuk gitu ya. Kita coba cek chartnya oil ya. Nah minyak gitu ya. Ini sideways. Sideways geraknya di sini ya. Nah, ini breakout. Nah, udah gitu sekarang lagi retest ya. Retest area ininya. Resisten sideways-nya. Ya ini standar sih. Tapi kalau ini kuat ya, targetnya tuh selisih dari tinggi ini ya. Sekitar kalau dari sini ke sini ini 20 ya. Berarti kurang lebih targetnya itu nyampe 130-an sini gitu ya. Jadi double top gitu. Ya, itulah kenapa kita masih hold Medco ya. Medco ya Bapak Ibu tahu lah, saya jarang banget rekomendasiin saham model kayak Medco, Elsa gitu ya, tapi akhirnya saya rekomendasiin karena ya chart minyaknya bagus gitu. Ya karena chart minyaknya bagus jadi saya rekomendasiin. Oke, kalau ngomongin batu bara saya agak kurang sih ya karena agak kurang berani gitu. Terakhir itu cuman Indi aja ya, cuman Indi aja. Indi pun kalau kita cek sebenarnya bisa dibilang double top ya. Double top gitu. Ataupun kita bilang, oh ini apa ascending triangle gitu ya. Misalkan kita bilang gitu ya. Nah ini harusnya udah di dekat-dekat support nih. Kalau besok dia nggak mantul, ya udah bahaya. Tapi kalau besok mantul, kita kemungkinan akan masuk lagi ke ini. Ya, kalau Indi mantul, besok kita akan masuk. Tapi kalau Indi nggak mantul, dalam arti masih merah, kita akan eh, buang Indi sebagai watchlist kita. Ya. Ada lagi satu lagi sebenarnya yang menarik ya, SMMT, tapi memang ini untuk jangka pendek, hanya untuk jangka pendek ya, bukan untuk agak lama gitu. Dalam arti dia naik sebentar buat turun lagi gitu. Ya, ini SMMT. Ya lumayan sih bisa manfaatin naiknya. Targetnya sampai 1080 gitu. Oke, kita lanjut ke sektor lainnya, ke indeks cyclical. Nah, indeks cyclical masih tidak mampu keluar dari garis atau breakout dari downtrend line ya. Yang warna biru ini eh, ini juga kalau kita tarik, nah ya ini ada support di sini ya. Kalau dia nggak bisa bertahan di sini, ya ini lanjut turunnya lumayan dalam. Ya, tapi kalau bertahan, ini ada pola namanya falling wedge ya. Artinya ada potensi ini akan menarik di beberapa waktu yang akan datang ya. Nah, di sektor ini itu ada MNCN yang kita baru beli beberapa hari yang lalu. Ya, kenapa kita beli? Saranin beli karena sebenarnya di sini tuh
kita beli tuh pas di sini ya, pas mau breakout ya, tapi ternyata besokannya merah, IHSG juga turun lagi ya, akhirnya balik lagi ke sini. Nah ini kalau misalnya kita garis trennya kita ubah ya, ya harusnya 1 atau 2 hari lagi ini akan kelihatan. Ya, ini akan kelihatan masih sesuai dengan plan kita atau enggak. Kalau enggak ya pasti kita akan kena cut loss. Seperti itu. Ya. Terus di sini pun di sektor siklikal ini kita masih menjagokan MAPI ya. Ya, MAPI. Masih sama ya. Ini ada resisten garis merah yang kemarin udah sempat di breakout. Ya, setelah nggak lama kita beli gitu ya. Dia breakout tapi sekarang lagi mulai balik lagi. Ini juga sama ya, kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan dia nggak bisa kuat di atas trenan yang garis hijau ya, ini pasti akan kena cut loss. Tapi kalau kuat, ya ini masih akan bisa naik lagi. Terus di sektor ini, coba sebentar. Oke, ada GJTL juga ya. Nah, ini GJTL cakep nih. Ini kan sideways ya. Sideways tentang sideways ini lumayan 80 poin. Di breakout volume tinggi ya, pas breakout udah gitu harga sahamnya sideways sekarang. Nah, ini standar sih. Ya, standar. Ini harusnya 1-2 hari lagi ini akan jalan. Ya, targetnya kemana? Ya, targetnya masih di 750-an ya. Atau bisa sampai 800-an. 750, 780, ya 750 sampai 800 lah. Ya, masih menarik. Terus sektor ini lagi itu juga ada auto ya. Kebetulan di sektor ini banyak saham-saham yang menarik menurut saya. Nah, ini auto juga sama ya. Sideways, low-nya makin kecil makin tinggi gitu ya. Bikin higher low, akhirnya kita bentuk pola namanya ascending triangle, breakout dengan volume yang lumayan ya. Naik, belum capai target, dia udah koreksi. Ya, koreksi nguji si resistennya ya. Harusnya ini juga besok rebound ya, teknikal rebound. Nah, di sektor ini siklikal ada beberapa saham baru yang menurut saya menarik ya, yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa pantau juga gitu ya, atau mau trading sendiri juga boleh di saham yang nanti saya sebutin. Oke, yang pertama untuk saham barunya ya, itu ada Yellow. Ya, ini ada Yellow. Nah, ini Yellow ini yang kemarin udah kita bahas ya. Kena area resisten, koreksi. Nah, koreksinya tuh nggak turun sampai bawah sini. Dia cuman sampai sini, terus dia rebound lagi. Nah, ini besok akan lanjut naik lagi ya. Bahkan resisten ini menurut saya akan sangat berpotensi untuk dijebolin. Ya, dijebol itu maksudnya di breakout seperti itu. Ya, arahnya kemana targetnya? Ya ke sini dulu. Gitu. Ya. Nah, targetnya ke 160-an lah. Ya, kurang lebih di sini. Gitu. Ini akan menarik banget. Ya, Bapak Ibu bisa yang suka saham model seperti ini, Bapak Ibu bisa trading di saham Yellow ini selama 1 sampai 2 minggu ya. Jadi minggu ini sampai minggu depan maksimal minggu depan gitu. Nah, kalau udah lebih dari minggu depan, menurut saya udah nggak worth it trading di saham ini, gitu ya. Terus
Ada Net TV. Wah, Net TV ini kan sahamnya Koko VIP ya. Ya betul memang sahamnya Koko VIP. Mungkin Bapak Ibu udah tahu lah ya, Koko VIP itu maksudnya siapa gitu ya. Nah, cuman ini saya ngelihat ada potensi dia bisa lanjut menguat gitu ya. Selama dia kuat di atas 378 ini. Ya, 378. Artinya ini memang merah ARB ya, karena pada saat di sini ini saya perhatiin banget gitu. Pada saat di sini tuh di pre-closingnya tuh ditarik dari 360-an jadi 390-an gitu ya. Jadi di sininya maklum ARB gitu. Tapi harusnya besok ini akan mantul. Nah, kalau mantul nih besok harusnya akan kencang. Targetnya kemana? Ya sebenarnya maksimal maksimal 500 ya, kurang lebihnya di sini. Nah, gitu ya. Cuman ini ya ini saya ingetin lagi ya, saham ini Net TV ya. Net TV itu karakternya adalah liar ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau trading di sini, pasang 3 antrian harga ya, di mana selisih harga antrian pertama, kedua dan ketiga itu ya kurang lebih sekitar eh, sekitar 3%-an gitu. Ya, sekitar 3%-an. Karena ini memang cukup liar gitu ya. Terus em, Bima ini juga sama ya. Liarnya sama kayak Net TV. Ya, cuman kalau Net TV ya udah tahu bandarnya siapa. Kalau yang ini masih belum tahu sih saya bandarnya siapa. Ya, ini Bima juga lumayan. Ya, dulu kita sempat punya saham ini ya, cuannya juga puluhan persen di saham ini gitu. Cuman saham ini karakternya itu memang geraknya liar yang tadi saya bilang ya. Jadi nggak bisa langsung di HK gitu ya. Nggak bisa. Ya, kita manfaatin untuk buy on weakness di area 294 sampai 310. Ya. Targetnya kemana? Ya kalau ini bisa di breakout ya di 346 dikurangi 206 deh misalkan. Ya kurang lebih kan selisihnya 140 ya. Jadi targetnya adalah 486. Ya, lumayan sebenarnya. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa perhatiin. Oke, paling di sektor ini itu dulu ya, karena sebenarnya ada kayak IPTV gitu yang kemarin saya sempat promosiin ya IPTV, tapi ternyata hari ini closingannya agak kurang bagus ya karena candlenya merah. Nah, ini udah agak kerawan sih gitu. Jadi menurut saya mendingan jangan masuk dulu gitu ya. Kalau udah masuk gimana ya siap-siap kena cut loss gitu. Ya, siap-siap kena cut loss. IPTV kemarin saya sempat minggu lalu saya sempat rekomen Epic juga gitu ya di sini gitu. Cuman ya kondisinya ternyata nggak sesuai dengan harapan saya gitu ya. Oke, dari sektor cyclical paling itu dulu ya. Kita lanjut ke sektor yang lain, healthcare. Di sektor healthcare lagi-lagi saya masih belum ada rekomendasi ya Bapak Ibu ya. Meskipun kalau melihat secara teknikal gitu ya, sektor healthcare-nya ini sebenarnya lumayan gitu. Cuman saya sendiri belum ada rekomendasi sahamnya gitu. Ya, belum ada rekomendasi sahamnya, jadi ini akan saya lewatin dulu ya. Kita akan lanjut ke indeks finance.
Ya, IDX Finance masih belum berhasil nutup gap ya yang ada di sini. Terus dia turun, ini udah mulai ada di support lagi. Nah, ini kalau support ini besok jebol, nah ini siap-siap menuju ke sini ya, area sini. Kita mulai bahas dulu dari BBCA. Ya, BBCA ini sebenarnya ada parallel channel ya. Nah, cuman sayangnya sempat di breakdown, naik sebentar, breakdown lagi, gitu. Ya, jadi ini masih sideways, ya. Supportnya masih di sini ya, 72 sampai 7250. Nah, kalau support ini dijebol ya siap-siap turun sampai area sini, gitu ya. Kalau dijebolin, jebol atau enggaknya saya nggak tahu. BBRI, ya BBRI eh, support 4250 ya, kebetulan hari ini open 4260 ya, udah gitu dia naik. Nah, ini ada ini kan ada gap ya di 4360. Nah, ini besok kemungkinan nutup gap terus bisa jadi turun lagi. Gitu ya. Turun lagi kalau ini dijebolin ya arahnya ke sini ya. Oke, kita bahas lagi bank besar lainnya, Mandiri. Mandiri bikin gap terus ya. Ini juga masih harusnya koreksi. Arah koreksinya atau target koreksinya ke sini dulu sementara ya. Terus di sini juga ada support nih, area sini. Harusnya ke sini dulu terus dia mantul sebentar turun lagi. BBNI. Ya, BBNI bisa dibilang hampir sesuai prediksi ya. Target terkoreksinya itu di sekitar sini, 8.100 sampai 8.000 ini udah terpenuhi ya. Nah, ini harusnya mantul sebentar, terus turun lagi juga sama ya. Ini udah terpenuhi target koreksinya BBRI. Ya, jangan lupa ini kalau ngomongin secara pengkodian ya, pengkodian, coding ya, coding. Jadi dia udah nggak sanggup bikin higher high ya, malah dia bikin higher low. Ya. Ini high, ini low, lower high, lower low, gitu ya. Ini coding atau formasi ya, formasi penurunan, gitu ya. Jadi ini memang sektor banking rata-rata memang terkoreksi. Nah, untuk di sektor ini masih sama kayak minggu minggu lalu ya di BDMN ya, BDMN masuk lagi ke area sideways yang di sini ya. Nah, ini harusnya besok rebound. Target sini pun udah capai sih sebenarnya ya. Nanti keluar dari sini ya arahnya ke sini gitu. Terus hmm, di sektor ini mungkin bisa kita coba cek dulu ya. Sahamnya itu adalah ya. Nah, ini Amar. Ya, ini Amar udah dekat-dekat area sideways ya.
Ini kalau saya boleh bilang nih ya, ini kalau saya boleh bilang, mungkin Bapak Ibu bisa tahu nih, polanya adalah, nah, jebol ini, wah salam, udah. Ya, jebol area ini, udah, wassalam. Harusnya sih di sini kuat, harusnya. Ya, beberapa orang udah saya sempat rekomendasiin. Hari ini sih tadi sempat saya rekomendasiin ke beberapa orang untuk buy di ARB. Ya, untungnya mantul, nggak ARB lagi. Terus selain Amar, kita coba cek. Hmm, oke, nah ya ini kena resisten, berarti target koreksinya sampai sini nih, harusnya ya, sekitar sini untuk koreksi PG ya, 880 sampai 950. Harusnya turun sampai sini dia bisa naik lagi. Nah, ini polanya adalah inverted head and shoulder. Nah, itu baru menarik. Targetnya bisa sampai balik lagi ke 2000 ya. Oke, untuk sektor finance paling ini dulu ya. Kita lanjut ke sektor yang lain. Infrastruktur. Ya, sektor infrastruktur masih belum mampu bertahan di atas EMA 34 ya. Yang warna biru. eh, jadi kecenderungannya adalah akan terkoreksi ya sampai 915 ini. Ya, so far sih kalau dilihat pola ya paling ini kemungkinan double top gitu ya. Level ini sebagai neckline. Jadi sebenarnya kalau ini nggak kuat di sini ya turun bisa lebih dalam. Bisa kurang lebih sampai sini ya sebenarnya. Sorry, sampai sini nutup gap gitu. Nah, di sektor ini kita coba lihat dulu properti konstruksi ya. Nah, konstruksi sebenarnya kemarin udah sempat menarik ya, sempat breakout dari downtrend line, tapi sayangnya balik lagi. Sebentar. Oke, eh, jadi sempat breakout, volumenya juga lumayan tinggi gitu, tapi balik lagi. Nah, ini akhirnya jadi bentuknya sideways. Ya, sideways. Nah, rekomen nggak? Ya, di sini sifatnya masih spekulatif. Ya, kalau spekulatif karena kita udah beberapa kali trading di apa namanya di konstruksi agak kurang meyakinkan ya. Jadi mendingan kalau saya sih prefer dilewati dulu. Ya, sebenarnya kemarin saya sempat analisa ya pada saat dia breakout ini, ya pada saat koreksi itu saya mau mulai rekomendasi, tapi ternyata koreksinya cukup lumayan nih, gitu. Jadi ya kita wait and see dulu deh, ya. Hampir di semua konstruksi, hampir di semua konstruksi. Ya, jadi kita lewatin dulu aja. Nah, eh, di sektor ini waktu kemarin menjagokan POR.
Ya, masih uptrend, udah bentar lagi kena target. Ya, mendingan sih kalau punya jual dulu. Ya, kalau punya mendingan jual dulu. Terus IPCC, ya IPCC. Oh, IPCC udah lumayan menarik nih. Udah masuk ke sini. Kita lihat dulu 1-2 hari ini di sini responnya gimana. Hari ini kan candlenya doji nih, masih nggak kelihatan. Ya, kalau besok satu lagi Marubosu, nah itu menarik sih. Ya. Eh, di sektor ini kita coba cek ISAT. Ya, ISAT masih belum menarik sih buat saya. XTL-nya juga, kalau nggak salah dia breakdown. Ya, area sideways-nya breakdown, turun dalam. Minus berapa persen? Hampir ARB. Ya, jadi kalau saya sih masih belum dulu ya untuk XTL. Nah, untuk di infrastruktur jadi IPCC POWR aja. Ya, IPCC masih wait and see, POWR juga. Ya, kalau udah punya jualan, jadi nunggu koreksi lagi. Oh, coba kita lihat jasa marga ya. Jasa marga juga masih belum oke. Sip, kita lewatin sektor ini, kita lanjut ke sektor berikutnya, indeks basic. Ya, ini indeks basic udah mulai ya, formasinya hampir sama ya, kayak tadi ya. Kayak tadi BBNI. Jadi high-nya di sini, berikutnya di sini. Berarti dia bikin lower high. Tinggal low-nya nih ada di mana. Ya. Kalau di sini ya berarti bentuknya adalah descending triangle. Bentuknya adalah descending triangle. Kalau di sini dia mantul, tapi kalau turun mantulnya baru di sini, ya berarti dia bikinnya formasi high apa? Lower high dan lower low. Ya. Bisa jadi bentuk falling wedge ataupun parallel channel. Nah, di sektor ini eh, kita coba liatin sih ya. Ini juga kurang menarik. Oke, kemungkinan yang menarik ini adalah BRMS. Kita coba cek dulu. BRMS, oh masih sideways ya di sini ya. Masih sideways di sini. eh, Ya masih belum terlalu kelihatan ya. Bagusnya sih nunggu breakout ini ya 230. Oke, paling di sektor ini sepertinya nggak banyak yang menarik. Oh ini ada satu ya namanya Suli. Tapi ini modelnya lebih ke spekulatif ya. Sudah ARB berjilid ya. ARB berjilid terus kalau kita bikin ininya
supportnya 60 ya. Jadi ini harusnya area belinya sih. 60 sampai dengan 64. Ya, harusnya besok mantul. Ya, besok mantul. Tapi targetnya pun nggak jauh-jauh. Ya, paling sementara targetnya itu cuma sampai di sini. 75. Gitu. Ya, ini modelnya lebih ke spekulatif. Sisanya menurut saya belum ada yang menarik lagi. Ya, jadi kita lewatin lagi, kita lanjut ke sektor industrial. Ya, sektor industrial udah ada di support ya, EMA 34. Ya, kalau besok nggak turun lagi, ada potensi mantul sebentar, terus lanjut turun. Ya, ya di sektor ini seperti biasa ya, itu saya nggak mau bahas Astran ya. Saya mau bahas ya kakak. Ya, ini dia sudah bentar lagi keluar nih dari area downtrend-nya. Ya, tadi sempat hampir breakout, tapi balik lagi. Nah, ini kalau besok dia balik arah, menarik. Sangat menarik. Ya, targetnya tinggi ini aja. Tinggi ini 16, berarti naik ke atas 16. Ya, kurang lebih di sekitar 103 sini. 106. Terus berikutnya ada HOP. Ini juga sama ya. Udah ARB berjilid ya waktu kemarin. Nah, ini udah mulai sideways. Ya, ini bisa dipantau ya. Kemungkinan kita akan masuk ini HOP di minggu ini. Kemungkinan. APII ya, ini sempat naik tinggi lumayan, tapi dibanting. Nah, ini memang biasanya saham saham ini memang begitu, makanya banyak ekor di atasnya nih. Gitu. Jadi kalau misal Bapak Ibu yang kemarin udah beli ya baiknya sih pasang GTC ya, good till cancel. Jadi setting aja misalnya 1 bulan gitu, jual di harga sekian gitu. Nanti tiap hari sistem akan ngantriin jual API di harga sekian. Bapak Ibu cuma input sekali, tapi nanti sistem yang inputin setiap harinya sampai dengan batas waktu yang Bapak Ibu tentuin. Ya, biasa sih saya saraninnya 1 bulan. Terus mungkin bisa dipantau juga saham yang kecil-kecil ya, kayak GPSO. Ya, ini kayak ini, GPSO. Ini juga sama, ekornya banyak di atas ya. Banyak ekor di atas, jadi bantingannya juga lumayan. Sisanya kurang menarik. Ya, kita lanjut ke IDX transportasi. Ya, IDX transportasi salah satu IDX yang memberatkan IHSG hari ini ya. Dia menjadi top loser secara sektoral di IDX. Ya, setelah itu baru peringkat 2-nya IDX energi. Cuman memang kalau ngomongin market capital IDX energi lebih besar. Jadi yang tadi di awal saya bilang penurunan IHSG hari ini cenderung didorong oleh dari sektor IDX energi. Ya. Oke, di sektor IDX transportasi yang menarik itu ada BERT. Ya, setelah dia bentuk falling wedge, di sini dia breakout, ya, terus turun. Nah, ini udah mulai menarik. Ya, hari ini candlenya hijau, volumenya meningkat, ya, meskipun IHSG-nya lagi turun.
Terus berikutnya SDMU, masih di SDMU. Meskipun hari ini candlenya hijau, ya volumenya agak kurang. Tapi ini saya ngelihat besok harusnya volume transaksi bisa lebih kencang. Bisa lebih kencang. Ini siap-siap aja. Siapa tahu jalan. Terus ada HIS. Ya, HIS memang hari ini koreksi ya, tapi saran saya belinya adalah buy on weakness di 240 ya. Jadi di sini. Nah, ya, baiknya di situ targetnya ya di sini lagi. Ya, itu dari indeks transportasi. Lanjut ke indeks tekno. Indeks tekno lagi-lagi dia nggak mampu bertahan di atas EMA 34 ya, yang ini. Ini cenderung akan terkoreksi lagi. Ya, sekaligus dengan adanya inflasi di Amerika ya yang cukup tinggi, rata-rata investor asing juga menarik dananya ya, atau mengurungkan niat atau eh, ya mengurungkan niat untuk investasi di Indonesia ya, terutama suntik startup atau suntik perusahaan-perusahaan di teknologi. Nah, di sektor ini menurut saya belum ada yang cukup menarik ya. Sebenarnya ada kayak kios, cuman hari ini udah arah. Biasanya hari ini arah, besok dia turun. Ya, ini lumayan kalau mau buy on weakness 320 sampai 330. Terus kalau GoTo so far sih saya masih belum melihat ada potensi kenaikan lanjutan ya dari GoTo. Ya, saya lebih lihat harusnya terkoreksi dulu sampai 324 lagi di sini. Jadi untuk sektor teknologi saya lewatin dulu ya. Kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu IDX non cyclical. Ya, masih strong uptrend ya. Cuman udah siap-siap mau apa ada perubahan nih dari strong uptrend jadi konsolidasi atau downtrend sebentar. Nah, di sektor ini yang menarik itu ada GGRM. Kenapa GGRM? Jawabannya karena dia lagi sideways. Ya, karena dia lagi set. Ya, karena lagi sideways jadi menarik. Bedanya sama HMSP ya karena kita udah sempat rekomend HMSP dan HMSP-nya udah naik. Nah, ini HMSP-nya lagi mulai koreksi gitu. Ya. Kalau sideways ini kan enak nih dibeli. Naik, turun, masuk pincang gitu. Ya, jadi pantauannya adalah gudang garam. Terus coba kita cek Cepro. Ya, ini mungkin bisa dipantau ya Cepro ya.
Kalau di area 61 sampai dengan ini ada gap di 56. Nah, itu menarik. Ya, selain itu belum ada yang menarik lagi di sektor non-cyclical ya. Kita lanjut ke IDX. Yang terakhir adalah indeks properti. Wah, gawat nih. Indeks properti jebol support ya. Ini support yang kemarin sempat mantul, turun lagi, hari ini dijebolin. Nah, kalau hari ini dia nggak bisa kalau besok dia nggak bisa mantul, agak bahaya ya. Akan ngaruh ke BSDE dan kita punya CTRA dan BES. CTRA kita punya ya. Oh, pas. Ini harusnya dia naik karena candle hammer. Terus MDL, BES. Masuk lagi ke area sideways ya. Tren juga kena SM. Nah, yang menarik kali ini itu datang dari saham MDLN. 105 ya, jadi area supportnya sekarang. Ya, support sebelum di breakout ya. Support setelah dia breakout. Nah, berikutnya support selanjutnya itu ada di 94. Nah, jadi ini kita bisa manfaatin untuk buy on weakness ya, 94. Maksimal 105. Ya, targetnya kemana? Ya, bisa 150-an, 160. Terus BCIP ya, baru hari ini dia mulai gerak, harusnya besok menarik gitu ya. Targetnya BCIP itu ada di maksimal di sini ya. Maksimal di 77. Terus ada NEN. Nah, ini dia lagi sideways ya. Ini harusnya besok kencang sih. Karena kalau kita tarik, nah, ya. Jadi ini harusnya besok kencang. Targetnya kemana? Ya, kita coba ukur aja dulu. Ya, sementara 260 ya. Baru nextnya 320. Oke, paling sahamnya itu dulu aja. Ya, karena memang terus terang lagi nggak terlalu banyak saham yang menarik ya. Kalau yang besar-besarnya. Karena kondisinya juga lagi nggak terlalu oke. Ya, paling kita yang memang nggak mau ubah dari blue chip ke second atau third liner ya mendingan wait and see dulu ya. Yang memang yang profilnya kayak saya, yang penting cari profit. eh, Ya, sementara saya tradingnya di second atau third liner. Ya, puji Tuhan sih tiap hari selalu ada saham yang ngasilin profit. Oke, ya gitu dulu. Ada yang mau ditanyain? SMGR sama keras. SMGR. Oh, udah dikalis. Ya, ini SMGR udah breakout dari ini ya, falling wedge, breakout,
udah capai target sih di sini ya sebenarnya. Ini dia lagi turun. Nah, ini harusnya sih besok dia rebound nih. Nutup gap. Nutup gap di sini. Itu dan nutup gap harusnya dia lanjut lagi naik. Ya kalau dia nggak lanjut naik ya berarti arahnya adalah balik lagi ke sini. Ya, rada berbahaya tapi kalau mau spekulasi oke masih masih bagus. Ya, untuk SMGR. Kalau kerasnya kerasnya lagi ada di support nih. Ya, ini harusnya besok kalau harus mantul, kalau nggak mantul ini juga bahaya. Ya, ini juga bahaya. Ya, harus mantul. Kalau nggak mantul bahaya. BMTR. Oke. BMTR itu dia apa masih habis breakout ya. Sideways besarnya kemarin tapi balik lagi. Ya, balik lagi. Sideways besarnya itu di nah, ini. Dua di antara garis ini ya, dua garis ini. Nah, sekarang dia balik lagi. Nah, ini harusnya kalau besok dia mantul itu akan menarik, tapi kalau besok dia masih koreksi itu udah nggak terlalu oke. Ya. Terutama kalau dia malah jebol downtrend-nya ini koreksinya ya. Itu udah nggak bagus. Mendingan buang. BBHI. Ya, BBHI masih nggak terlalu oke ya. Eh, ini area supportnya bentar lagi dijebolin. Ya, potensinya dijebolin. Kalau kita ukur pakai Fibonacci, itu target koreksinya bisa sampai 1725. Ya, kurang lebih di sini. 1725 itu harusnya menarik. Ya. Ini harusnya udah kalau yang tadi secara kode ya. Ini high, ini low. Terus pada saat rebound masih di bawah high yang ini kan. Jadi ini adalah lower high. Nah, udah gitu gilirannya turun. Low yang ini di breakdown. Jadi lower low. Ya udah, ini mah formasi untuk downtrend gitu. Nah, nanti nih kalau ada pantulan, ya manfaatin dulu untuk jualan, bukan untuk masuk gitu. Ya. Terus terakhir Palm. Nah, Palm tuh memang kemarin kita sempat rekomen ya. Nah, hari ini closing di 845. Ini harusnya besok kena cut loss. Ini harusnya besok kena cut loss. Sempat rekomen buy break ya. Oh, sorry, enggak. Buy di 915. Ya, maksimal 955. Ternyata cuma naik sampai 1000, langsung turun lagi. Ini harusnya besok penentuan. Ya, kalau nggak naik ya berarti kena cut loss. Kalau naik ya masih bisa ditahan. Seperti itu. Formasinya itu adalah ini bisa cup and handle, bisa ascending triangle gitu. Ya, kalau dia kuat di atas garis diagonal ini. Ya, kuat di atas garis diagonal ini. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, malam hari ini sampai di sini dulu aja. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam dan happy cuan. Happy cuan.